Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zian. Saya sangat senang bisa menjadi pemandu acara kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dan akan memperkenalkan tema yang akan dibawakan hari ini. Perkembangan di dunia hari ini semakin meningkat, apalagi dalam pendidikan. Saat ini membutuhkan kemampuan public speaking yang mumpuni, tidak hanya membagi pendidik, namun juga peserta didik. Kemampuan berbicara di depan itu menjadi kunci sukses dalam menyampaikan materi. Seorang guru juga menguasai public speaking, dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, memotivasi, dan juga berpartisipasi. Tapi sebelumnya, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu public speaking? Belum ya? Mungkin aku di sini bakal sedikit ngejelasin apa itu public speaking. Public speaking itu salah satu menyampaikan pesan, ide, informasi kepada audiens. Ada beberapa jenis nih. Yang pertama yaitu informatif, yang seperti memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua persuasif, seperti mempengaruhi atau mengajak audiens. Yang ketiga itu entertainment atau menghibur. Yang keempat yaitu demonstratif. Nah, kalau aku pribadi, aku biasanya menyalurkan public speaking itu melalui entertainment, seperti manggung, nyanyi, dan lain-lain. Dan terakhir, dalam praktiknya, public speaking itu meliputi vokal yang jelas. Jadi di sini aku mau minta teman-teman untuk vocalizing seperti A, I, U, E, O bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Betul, tepuk tangan dulu semuanya. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Sebuah topik yang sangat menarik dan relevan untuk kalangan seperti kita. Melalui acara ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi mengenai pembentukan karakter dalam pendidikan. Untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita bakal kedatangan 3 narasumber yang sangat kompeten di Bintang ya. Beliau itu ada Kak Mervin Tatsuya, yang kedua ada Kak Arya Putra, dan yang ketiga ada Kak Putra Fajar. Beliau-beliau ini adalah mahasiswa aktif di Vikomunisba, angkatan 2023, dan beliau-beliau juga memiliki banyak prestasi di bidangnya. Lalu dan acara hari ini juga aku gak akan sendirian, aku bakal ditemenin oleh moderator kita yaitu Kak Nasir. Kak Nasir adalah salah satu mahasiswa Vikomunisba yang akan menemani ketiga narasumber kita hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Baik, nggak akan lama-lama lagi, kita panggil Kak Nasir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nasir Rabi Hakim. Kalian bisa panggil aku Kang Nasir aja. Di sini aku akan memandu pemateri-pemateri di acara kali ini. Mungkin tadi Kak Zian udah ngejelasin tentang public speaking ya. Betul. Aku tuh suka gak pede gitu Kak Zian, di depan gitu. Iya. Kan itu juga salah satu tugas pentingnya public speaking. Betul ya. Banget. Pede di depan atau gimana kan ya. Betul. Jadi aku punya metodenya lah buat ngilangin gak pede, ya? Deg-degannya gitu. Apa tuh? Kayak kalian pada bisa nyanyi kan? Kalian bisa tahu dong. Musik, lagu? Tahu dong. Lagu apa nih kira-kira kajian? Mungkin yang lagi marak-maraknya di anak-anak remaja tuh sialan gak sih, by Juicy Luicy? Juicy Luicy. Betul. Kalian pada tahu Juicy Luicy? Tahu gak?
Oh, tahu tuh. Sedikit deh di refnya biar aku pede gitu ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh? Boleh. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Oke, tepuk tangan dulu semua ya. Jadi itulah metode aku Oke. kajian biar gak deg-degan ditampil Oke, di bener depan sih. teman-teman kita Benar, ini. karena kita di depan itu butuh banget yang namanya percaya diri, betul? Betul, betul. Betul. Iya, oke. Mungkin gak usah lama-lama lagi kali ya. Saya serahin langsung ke Kak moderator Boleh. yaitu Kak Nasir. Oke. Terima Tepuk tangannya kembali untuk Kak Nasir. Langsung saja ya teman-teman, tidak usah berlama-lama, kita panggil para pemateri kita. Ada pemateri pertama yaitu Kak Arya, beri tepuk tangan. Ada juga Kak Deva, beri tepuk tangan juga. Dan yang terakhir ada Kak Mervin, tepuk tangan juga. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama ya teman-teman. Mohon disimak baik-baik, tidak ada yang mau ngobrol dan langsung saja. Kak Arya. Oke teman-teman semua, selamat siang. Aduh, ini masih kelihatannya masih lemas-lemas banget ya ini teman-teman nih semua. Kita cobain ya, tepuk semangat dulu ya. Ini aku contohin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Coba ya kalian, cobain bisa nggak? Setuju? Bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, jadi di sini aku mau ngapain ya? Ya jadi, aku ini di depan mau ngejelasin tentang pendidikan sebagai pondasi masa depan. Apa sih pendidikan sebagai pondasi masa depan itu? Gini aja deh. Kalian kan sini masih sekolah kan semua? Ada nggak sih di antara kalian itu yang suka males gitu sekolah gitu, merasa bete atau sekolah gitu kan boring? Ada nggak sih? Nah, itu kenapa ya kata aku itu nggak baik loh. Emang kita tuh dari sekarang harus bisa nyiapin gitu. Harus bisa punya plan buat kedepannya tuh kita mau jadi apa. Jangan gitu jadiin patokan bahwa kalau kita nggak sekolah juga bisa sukses. Kalau kita nggak belajar juga bisa jadi orang kaya gitu kan. Enggak loh teman-teman. Jadi pendidikan itu adalah kunci menuju kesuksesan yang paling tinggi gitu. Kayak teman-teman sekarang gitu sekolah kan buat menuntut ilmu di kelas untuk apa? Ya untuk mendapatkan nilai atau teman-teman untuk melanjut ke jenjang kuliah. Gak ada loh yang kuliah nanti tiba-tiba teman-teman kuliah aja gak melalui sekolah dulu, enggak kan? Gak mungkin kan? Coba nih aku mau nanya nih satu-satu teman-teman semua. Abis dari sini mau lanjut kuliah kemana sih? Coba yang sama yang ini nih. Ya kamu, ya mau lanjut kemana sih? Kuliahnya mau lanjut kemana? Abis dari SMA sini. Bukan, maksudnya universitasnya di mana? Melanjut kemana? Ke Unpad. Wih, tepuk tangan. Coba yang sebelah sini melanjut kemana itu kira-kira itu? Unisba. Wih, keren. Keren. Gila keren banget ya kalian. Cara menuju kalian bisa masuk ke perguruan tinggi itu caranya emang gak mudah loh teman-teman. Maksudnya harus dengan usaha dan niat dan doa juga dari teman-teman semua gitu. Oh ya, terus aku mau ingetin ya bahwa pendidikan itu juga gak cuma sekedar akademis. Seperti halnya kalian belajar di kelas atau les atau misalkan di rumahnya ikut sekolah agama gitu. Itu gak bukan suatu acuan tertentu gitu, bukan itu. Ternyata pendidikan itu ada pendidikan dalam sehari-hari gitu. Seperti pendidikan karakter, adab, sikap, ya itu yang nilai-nilai sehari-hari. Percuma gitu kalian sekarang gitu kan pintar gitu. Oh, aku pintar ranking di kelas tapi ke guru gak punya adab,
Langsung siapa di sini yang masih suka apa ya nggak punya adab ke guru? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ya aku harap jangan ya, janganlah sampai ke guru gitu kayak gitu. Yang nggak sopan lah ujung-ujungnya. Nah terus aku juga di sini mau ngomong gitu ya bahwa di segala niat kalian, usaha kalian pasti ada hasil akhir yang baik gitu. Selama kalian mau berusaha secara sungguh-sungguh. Jadi jangan takutlah mulai dari sekarang. Apa yang kalian mau, kalian plan dari sekarang. Sok aku yakin kalian semua pasti bisa mencapai itu ya. Sok siap teman-teman ya. Nah, terus di sini ada ada namanya pendidikan dan kesetaraan. Kalian tuh sekarang gitu hidup bermasyarakat di Indonesia. Kenapa sih ada pendidikan dan kesetaraan itu ada kaitannya? Banyak teman-teman kalian di luar sana yang menyandang disabilitas atau mungkin kurang ya dalam segi ekonomi, dalam segi apa ya, ya kehidupannya mereka susah gitu. Nah, tapi mereka semua teman-teman kalian di luar sana itu masih punya cara gitu, masih punya usaha untuk bisa belajar gitu, lebih baik dari yang kalian di sini gitu, yang notabene maaf ya normal gitu. Nah, jadi kalian harus jadiin motivasi lah gitu, bahwa pendidikan itu sama rata, tidak mengendang latar belakang, tidak mengenal suku atau ras, semua sama, mau cowok maupun cewek, sama-sama kita belajar gitu, buat mencapai cita-cita kita. Nah, terus di dalam pendidikan dan kesetaraan itu ada salah satunya beasiswa gitu, ada program beasiswa untuk anak-anak atau untuk kayak teman-teman kalian di luar situ tuh yang misalkan punya kekurangan dalam ekonominya atau apa namanya, atau misalkan penyandang disabilitas, mereka juga sudah disediain gitu sama pemerintah bahwa bisa melanjutkan gitu kan, bisa lanjut dalam pendidikan yang berjenjang lebih tinggi. Terus pemerintah juga udah nyiapin program, jadi di saat kalian teman-teman kalian itu ada yang misal susah dalam ekonominya atau nggak bisa melanjut, ini bisa mengambil rapot atau apa gitu secara instan, jadi langsung gitu bisa dalam media itu tuh bisa lanjut, bisa kuliah atau bisa langsung kerja gitu. Jadi tenang aja deh gitu pokoknya. Ya aku mau nanya dulu nih teman-teman, nih cita-citanya mau jadi apa aja sih? Coba kamu. Cita-citanya mau jadi apa? Jurnalis. Wih, keren-keren, tepuk tangan dulu. Terus itu kamu itu yang pakai batik kuning, cita-citanya mau jadi apa sih? CEO. Keren. Gila keren. Coba yang sebelah sini, ini yang pada ngantuk, ini sebelah sini. Itu kamu itu yang pakai jaket ya, ceritanya jadi apa sih? Astronot. Keren. Wah, keren banget ya cita-cita teman-teman di sini semua. Ya aku harap sih kalian bisa belajar lah, mampu ya, soalnya yang kita meraih cita-cita itu bukan nanti, yang menentukan tuh dari sekarang. Kita memulai dari sekarang itu gimana nanti. Kalau kita sekarang leha-leha, males-malesan, ya gimana nanti ke depannya, nggak akan bisa mungkin tercapai lah, kecuali kalau dari sekarang kita mau belajar, udah fokus, ikhtiar. Nah itu apa ya, bisa membantu teman-teman gitu buat mencapai cita-cita kalian nanti ke depannya. Oke, ini kayaknya masih kurang semangat ya, pada ngantuk ini teh ya, pada ngantuk. Coba tepuk semangat lagi ya, kita ulang lagi. Oke, coba tepuk semangat. Tepuk tangan dulu buat kalian, keren-keren nih. Oke, mungkin sebelumnya segitu ya dari aku yang mungkin aku bisa jelasin. Atau sebelumnya ada yang mau nanya-nanya nggak sih seputar ini?
Sok, boleh ada yang masih bingung nggak? Cukup baik kalau cukup teman-teman. Ya mungkin pesan dari aku buat kalian, teruslah belajar, teruslah menjadi orang yang terpendidik gitu. Soalnya kita punya apa sekarang menimba ilmu ini tuh bukan buat kalian doang gitu. Kalian punya tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang tua kalian, buat masa depan kalian nanti. Oke, dan aku berdoa juga buat kalian semua yang datang di sini, semoga cita-citanya bisa tercapai. Amin. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya pokoknya tepuk tangan sekali lagi buat kalian super keren ini. Oke baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Kang Arya. Sebelumnya Kak Arya, aku teh ada pertanyaan. Membahas tentang pendidikan itu adalah sebagai pondasi ya. Menurut Kak Arya sendiri, pendidikan itu kenapa sih harus ada pondasinya gitu? Kenapa harus berpondasi gitu? Kenapa pendidikan harus ada pondasi? Begini, kita ambil contohnya. Jika bangunan atau gedung tidak memiliki pondasi, ya apa yang akan terjadi kan? Runtuh kan, roboh. Nah, itulah peran pendidikan sebagai pondasi kita untuk masa depan tuh. Jadi untuk membangun karakter kita, cita-cita kita tuh supaya tetap terus ada tegak berdiri itu ya adanya pendidikan itu loh. Soalnya kalau tanpa pendidikan ya kita gak akan dapat apa-apa. Mau sekarang kita seorang influencer, YouTuber atau yang pekerja kantoran, tetap aja pendidikan itu tetap nomor satu gitu. Gak bisa hidup kita tanpa pendidikan. Baik, terima kasih buat Kak Arya. Lanjut langsung saja ke pemateri kedua, narasumber kedua yaitu ada Kak Deva. Beri tepuk tangannya. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator kita, Kang Nasir, yang sudah memberikan saya di tempat ini. Baik, semuanya udah bisa kebayang yang Kang Arya sudah jelaskan tadi. Oke, sebelumnya udah tahu belum nama aku itu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Putra Fajar Fadilah, bisa disebut Kang Deva. Ya, jadi langsung saja ke materi yang di sini. Ini ada inovasi dalam pendidikan. Nah, inovasi dalam pendidikan itu adalah kunci meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Nah, inovasi dalam pendidikan itu pembelajarannya ada teknologi kayak Zoom Meet, terus ada Classroom. Nah, itu tuh kenapa sih ada Google Meet sama Zoom tuh? Nah, agar bisa dosen-dosen tuh kalau berkalangan hadir bisa dengan Google Zoom atau Classroom. Nah, begitu. Terus ada juga pelajaran dengan komunitas. Nah, kayak pembelajaran komunitas itu apa sih, Kang? Nah, pembelajaran komunitas itu kayak misalkan kita tuh harus berkembangnya dengan sekolah, terus perusahaan, agar apa sih itu tuh berkembangnya sekolah dan sama perusahaan itu. Nah, itu tuh agar kita tuh tahu gimana kinerja perusahaan itu sama sekolah itu, agar kita tuh tahu lebih relevan dari bekerjanya itu. Nah, gitu. Langsung ke pendidikan karakter nih. Nah, pendidikan karakter itu ada 3, ada empati, disiplin, sama tanggung jawab. Nah, dari empati dan kepedulian ini membangun kesadaran terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta mendorong tindakan dan membantu. Jadi kayak kita nih, teman kita nih, Kang Nasir misalnya, lagi ada musibah nih. Nah, kita tuh bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, begitu. Nah, terus ada juga disiplin nih. Nah, ini poin paling penting yang kalian harus terapin nih. Nah, disiplin ini untuk berunjuk pada kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Nah, agar kita tuh disiplin dalam waktu,
belajar. Jadi ketika dosen menerangkan di depan, kita tuh harus mendengarkan yang dengan baik-baik. Nah, begitu. Terus yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu kewajiban untuk melakukan sesuatu, mengakui konsekuensi dari tindakan yang kita ambil. Nah, jadi tanggung jawab itu lebih ke kita tuh punya 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 tindakan nih ke teman kita. Nah, kita tuh harus bertanggung jawab dengan tindakan itu. Misalnya kita mencoret baju temen nih, suka usil nih. Nah, kita tuh harus bertanggung jawab dengan coretan itu. Atau mencucinya, atau menggosoknya dengan pakai air. Nah, begitu. Oke, begitu saja dari saya yang saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Kak Deva. Kayaknya pada kurang semangat ya. Jadi kita ice breaking dulu mungkin Kak Iya Zian. nih, kelihatannya pada pegal pendidikan terus Iya, kali pendidikan terus ya. Ya, Jadi kayak- pada pegal-pegal Iya, gitu. pada pegal-pegal, pada pusing kali ya. Aku mau para narasumber dan para hadirin semua, kita pijit-pijit dulu kali ya, biar enak kali ya. Oke, boleh. Kata aku pijit, kalau angin sepoi-sepoi belakangnya. Terus kalau gempa, dipukul-pukul temannya ya, tapi nggak kencang-kencang juga gitu ya. Oke, boleh langsung aja ke teman sebelahnya. Gitu, betul. Pijit. Yo, terus. Enak ya. Gempa. Tuh. Pijit. Angin sepoi-sepoi. Oke, udah. Cukup. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Lanjut aja sih untuk pemateri kita yang terakhir. Oh, lanjut aja ya. Betul. Langsung saja kita beri tepuk tangan buat pemateri yang terakhir, ada Mervin Tatsuya. Tepuk tangannya dong. Terima kasih teman-teman. Jadi gimana nih? Tadi udah ice breakingnya enak kan? Iya gak sih? Kita udah dipijitin lah ya sama teman-teman kita. Jadi gak tegang lagi nih soal pendidikan, bener kan? Ada yang tahu gak sih? Di sini aku mau ngejelasin tentang apa sekarang? Gak tahu. Nah, jadi sekarang aku di sini mau ngejelasin tentang peran pendidikan dalam membangun masyarakat nih. Jadi aku langsung kasih aja poin-poinnya ya. Peran pendidikan tuh sangat penting loh dalam bangun masyarakat karena yang pertama itu tuh ada pembangunan sumber daya manusia. Apa sih pembangunan sumber daya manusia itu tuh yang sering kita singkat tuh sebagai SDM. Jadi peran pendidikan di sumber daya manusia ini adalah pendidikan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang berkontribusi pada produktivitas dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi itu apa sih, Kang Tatsu? Gimana sih caranya memperdayakan ekonomi? Nah, jadi caranya kita tuh harus berpendidikan yang baik, menjadi individu yang lebih paham lah, lebih baik, memiliki pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas diri. Nah, selain itu kita juga harus lebih ke kayak kita tuh harus kalau bisa dibilang sih harus memperbanyak channel juga, karena di pemberdayaan ekonomi itu kita harus berkontribusi pada ekonomi sosial, ekonomi lokal maupun nasional. Nah, selanjutnya poin yang ketiga ada pembentukan karakter ya. Meskipun tadi Kang Depa udah jelasin tentang pendidikan karakter, tapi pembentukan karakter tuh beda tau guys. Jadi pembentukan karakter ini tuh ada juga yang disebutnya meningkatkan nilai-nilai dan karakter individual, atau bisa disebut ya karakter individu aja lah ya. Nah, itu tuh biar apa Kang Tatsu? Itu tuh biar menciptakan masyarakat yang beretika,
bertoleran, dan berkeadilan. Nah, kalian di sini ada yang gak sopan nggak sama teman-teman kaliannya? Banyak. Aduh, itu jangan deh, karena itu tidak mencontohkan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada pengurangan ketimpangan sosial. Apa sih pengurangan ketimpangan sosial itu? Jadi pengurangan ketimpangan sosial itu adalah ketidakstabilan atau ketidakseimbangan ekonomi masyarakat dan sosial. Nah, gimana sih cara ngatasinnya atau pengurangannya? Jadi pengurangannya itu ya pendidikan itu adalah akses untuk kita mengurangi ketimpangan sosial ini dengan dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada juga lebih ke memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat lapisan masyarakat lebih tepatnya. Nah, oke, selanjutnya ada juga peningkatan kesadaran sosial. Nah, peningkatan kesadaran sosial itu adalah pendidikan yang menjurus atau memberi contoh tentang hak dan tanggung jawab seseorang. Serta memberikan partisipasi untuk berdemonstrasi ya, teman-teman. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi ini adalah pendidikan yang mendorong tentang penelitian dan pengembangan. Yang lebih penting itu untuk kemajuan teknologi tersebut dan menghadapi solusi terhadap tantangan sosial. Baik, mungkin segitu saja, dan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pendidikan itu adalah investasi jangka panjang untuk diri kita masing-masing. Dan mungkin satu lagi ya kata-kata yang akan saya sebutkan. Mungkin ini kata-kata dari Nelson Mandela ya. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk merubah masa depan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pemateri terakhir kita. Keren banget ya. Keren Tiga-tiganya. pisan. Dalam banget. Jadi Iya. kayak pendidikan tuh penting banget ya. Kayak tanpa pendidikan kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Betul. Kasihan. Mungkin udah nggak kerasa ya. Udah di penghujung acara juga hari ini. Betul. Saya terima kasih banyak kepada kakak moderator, Kang Nasir. Udah nemenin saya sampai akhir acara. Saya terima kasih. Sekarang saya akan menutupi acara ini. Demikian acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak narasumber dan juga kakak moderator yang telah menemani kita sampai penghujung acara ini. Tidak lupa juga terima kasih sama teman-teman semua yang udah mengikuti acara dari awal sampai akhir ini dengan semangat, dan kita tepuk tangan dulu dong. Semoga ilmu yang kita dapatkan juga hari ini mendapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Zian sebagai MC pamit undur diri. Nun wa qalam yawma yasturun walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.